Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oh ya teman-teman, kembali lagi kabar Kitchen akan berbagi resep coto Makassar asli bumbu komplit. Resep ini super yummy, dijamin bakalan ketagihan teman-teman. Kalian gak bakalan jajan coto lagi di luar sana, karena resep ini yang terbaik yang akan kalian cicipi. Ini buktinya teman-teman. Kalau coto Makassar ini sudah tersaji di atas meja, dijamin gak bakalan tinggal sejam, karena semua orang bakalan berebutan menikmati kelezatan coto ini. Teman-teman yang sudah subscribe video saya ucapkan terima kasih, dan yang belum subscribe please di subscribe agar supaya saya lebih semangat dan lebih rajin lagi berbagi resep yang super yummy dan anti gagal. Nah, daging dan jeroan ini tadi saya rebus bersama bumbu. Setelah itu saya tiriskan. Nah, nanti setelah kita mau makan, lalu kita potong-potong sesuai selera dan kasih deh kuah yang sudah berbumbu tadi. Setelah itu tambahkan pelengkap sesuai selera. Tapi yang tidak boleh di skip adalah sambal tauco. This is so yummy. Jadi sambal tauco ini sangat simpel buatnya, cuma terbuat dari cabai rawit, bawang merah, bawang putih, dan tauco. Setelah itu kita blender halus semuanya, lalu kita tumis deh. Nah, ini anak saya benar-benar penyuka coto banget. He is a holic coto. Kalau makan coto, ketupatnya bisa habis sampai 4 biji teman-teman. He really likes coto. Jadi kita merasa bersemangat ya teman-teman. Emak-emak di rumah pasti merasa bersemangat ya kalau buat sesuatu, dan anak-anak benar-benar menikmatinya. Sebenarnya coto Makassar ini sangat mahal ya teman-teman kalau kita jajan di luar. Kalau semangkok kecil itu kalau tidak salah itu sekitaran 28 ribuan, dan itu pun isinya sedikit sekali, paling tidak sampai 10 slide daging dicampur jeroan, dan cara motong-motong dagingnya itu diperkecil. Jadi benar-benar kita hanya merasakan kuahnya saja. Oke, dan tidak perlu berlama-lama, kita bahas bahan-bahannya ya. Ini semua pelengkap teman-teman, ini wajib ada kacang, terus ada sambal tauco, bawang goreng, daun bawang, seledri, jeruk nipis, dan juga kecap. Nah, setelah itu kita akan blender kacangnya. Jadi ini kacang goreng ya teman-teman. Kacang disangrai terus dikasih minyak sedikit saja. Jadi kacangnya setelah di blender halus disisihkan terlebih dahulu ya teman-teman.
Nah, ini dia semua bumbu halus ya teman-teman. Nah, pasti ada yang bertanya, kok beda resep yang tertulis dengan resep yang diperlihatkan? Nah, ini resep yang saya perlihatkan ya teman-teman. Ini semua yang saya sediakan untuk bahan 2 kilo. Nah, resep yang saya tulis ini untuk bahan 1 kilo saja. Nah, setelah itu semua bumbu halus ini kita cincang terlebih dahulu sebelum kita blender. Serai dipotong-potong, diambil bagian putihnya saja ya. Jadi ini kemiri disangrai terlebih dahulu ya. Nah, untuk cabai merah ini opsional ya, bisa ditiadakan. Masukkan bumbu halus tadi, ada ketumbar, terus jintan, merica, dan pala. Nah, setelah itu sebelum di blender jangan lupa tambahkan minyak agar supaya mempermudah proses pada saat kita blender.
Nah, ini setelah di blender halus akan saya diamkan dulu di dalam kulkas ya, sekitar 30 menitan. Nah, ini dia bahan utamanya ya teman-teman. 1 kilogram daging sapi saya campur, 500 daging sapi dan 500 gram jeroan. Ini bahan pelengkap saat kita rebus nanti: daun jeruk purut, daun salam, sedikit jahe dan lengkuas. Nah, jangan lupa sebelum daging direbus, didihkan air terlebih dahulu. Masukkan bumbunya ya: daun salam, daun jeruk purut, sedikit jahe dan sedikit lengkuas. Setelah itu masukkan daging dan jeroan dan masak sekitar 5 menit. Nah, setelah itu angkat dan tiriskan. Jadi air rebusan pertama ini akan kita buang. Setelah itu kita akan kembali didihkan air, tapi ini air tajin ya teman-teman, atau air bekas cucian beras. Cucian beras yang kedua dan ketiga ya teman-teman, yang pertama dibuang dulu. Masukkan bumbu, masukkan serai, daun salam, daun jeruk purut, dan kayu manis. Oh ya, saya pakai presto biar cepat empuk ya. Kalau tidak punya presto bisa di panci biasa, tapi mungkin agak lumayan lama ya. Mungkin direbus sekitar 1 jaman. Ini saya rebus paling sekitar 10-15 menit saja. Nah, setelah itu dagingnya sudah matang, saya tiriskan ya. Jadi daging ini nanti kita akan potong-potong setelah kita mau makan. Kita akan potong sesuai selera. Nah, kita akan tumis bumbu halus ya sekitar 10 menitan. Tambahkan minyak sedikit saja, karena pada saat kita blender bumbu halus itu kita sudah memasukkan sedikit minyak.
tumis bumbu sampai benar-benar masak, berbau harum dan berubah agak kecoklatan. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam air rebusan daging dan jeroan tadi ya. Nah, kita akan kembali didihkan airnya setelah kita memasukkan bumbu halus. Terakhir masukkan gula, garam, kaldu rasa sapi. Garam, gula, dan kaldu ini sesuai selera ya teman-teman. Nah, ini terakhir masukkan kacang yang sudah di blender halus. Setelah itu kita didihkan kembali. Jangan lupa cicipi, cek rasa sesuai selera ya. Nah, ini sudah mendidih, artinya kuah coto Makassar asli sudah siap. Nah, kita ambil kuahnya dan segera akan kita nikmati bersama daging dan jeroan. Ambil kuahnya seperlunya saja. Nanti setelah kita mau makan coto, kalau masih ada tersisa dagingnya, lalu kita panasi lagi kuahnya ya. Nah, ini daging dan jeroan potong-potong sesuai selera. Jadi masakan coto ini betul-betul menjadi makanan primadona orang Sulawesi ya teman-teman, karena ini benar-benar super yummy.
Oke, teman-teman, selamat mencoba dan jangan lupa setelah nonton please klik like, share, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.